Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama menyaksikan video-video lama Bapak Jokowi yang dimana ya saya berharap ini bisa kembali lagi mengingatkan kepada masyarakat yang hari ini tergiring mungkin dengan penggiringan opini selama setahun ini, yang bagaimana kita disuguhkan dengan berita-berita yang negatif tentang Bapak Jokowi. Saya tahu tujuan mereka untuk mendowngrade reputasi Pak Jokowi, dan tidak sedikit juga pecinta Pak Jokowi yang hari ini mulai kehilangan, mulai pudar cintanya karena begitu banyak penggiringan opini yang menyesatkan masyarakat hari ini. Akan tetapi hari ini kita akan kembali lagi memutarkan atau menampilkan video-video Pak Jokowi yang bagaimana ini memberikan kembali atau mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa ini loh alasan kalian mencintai Bapak Jokowi. Kita akan terus mungkin sampai nanti ketibaan saya, teman-teman ya. Saya nanti akan pergi ke Solo menghadiri HUT hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama bersama dengan Bapak Jokowi. Semoga jika Tuhan berkenan saya bisa bertemu lagi dengan Bapak, bisa foto bareng juga teman-teman ya. Ini adalah privilege yang luar biasa yang saya rasa harus bersyukur ke Tuhan untuk kesempatan ini. Kita akan saksikan video yang pertama. Dan nggak pernah diajak bicara. Ini tahun pertama 100% yang ngomong itu seperti itu, melotot-melotot semuanya. Marah-marah, melotot-melotot, marah-marah, melotot-melotot. Isinya hanya itu aja. Ini ada apa ya gitu. Saya pelajari lagi ternyata apa? Pemimpin yang sebelum saya nggak Ini mungkin waktu Bapak masih jadi wali kota ya, pernah teman-teman membuka ya. keran untuk berbicara. Nggak pernah Atau pengalaman saat jadi wali kota Solo. dialog, nggak pernah mengajak diskusi. Sehingga masyarakat jengkel dan saya yang nerima. Dimarah-marahin, dimaki-maki ya ini. Semuanya ngotot-ngotot seperti itu. Terus, tapi setelah saya melakukan perubahan-perubahan KTP, perizinan, sama. Tahun kedua yang marah tinggal 20%. Tahun ketiga mereka hanya menyampaikan ide yang bagus, gagasan yang bagus untuk kotanya. Kemudian ada input-input yang baik untuk kotanya. Setelah dibuka seperti itu, tapi pertama 100% marah-marah semuanya. Tahun kedua tinggal 20%, tahun kita sudah nggak ada. Karena apa? Ini yang kami lakukan. Jadi 7 tahun yang lalu tepat melayani KTP kita seperti ini. Ini sudah 30 tahun itu tempat KTP seperti ini. Apa? Yang untuk tempat tunggu itu kursinya apa? Gembreng itu apa? Gembreng. Gembreng itu apa ya? Kursi seng ya. Kursi seng hanya satu seperti itu. Kemudian kalau ngurus KTP itu 3 minggu, 2 minggu tergantung amplopnya. Kalau mau cepat 50.000 ya bisa 2 minggu. Kalau mau 100.000 bisa seminggu. Tapi yang normal ya 3 minggu. Kemudian saya panggil programmer. Saya tanya, saya pengen KTP paling cepat berapa? Programmer mengatakan ke saya, bisa Pak Jokowi 8 menit. Saya kaget juga, dari 3 minggu 8 menit. Nah, penduduk saya kan bingung semuanya. Enggak lah, saya ngomong ke masyarakat, sekarang ngurus KTP 1 jam. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya kumpulkan, lurah, camat, kepala dinas saya kumpulkan. Mulai hari Senin, entry data, program sudah saya siapkan. Saya ngumpulin lurah, camat, sama kepala dinas. Ini ada tiga lurah, ada 1 camat, ada 1 kepala dinas. Wah nggak mungkin Pak, di dalam rapat itu ngomong. Nggak mungkin Pak, masa 1 jam, paling nggak 3 hari Pak. Ada yang satunya, paling nggak 4 hari Pak. Yang 2, paling nggak 2 hari Pak. Ada sistem baru, ya kan? Birokrasi PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Yang ngomong itu tadi, besoknya langsung saya copot. Langsung saya copot. Karena apa? Niat saja tidak punya, apalagi menjalankan sistem. Kalau saya gitu aja gampang, nggak usah marah-marah, copot. Gak usah marah-marah, copot. Nah ini, dari tempat yang tadi sebelumnya, yang ini setelahnya. Kayak bank.
Tempat pelayanan KTP kayak bank, terbuka, transparan, bayarnya sesuai dengan perda 5.000 dan 1 jam jadi. Tunggu 1 jam jadi. Tapi kalau nggak antri sebetulnya ya datang nama, enter, berikan. Ini ada, dan ini kita menyiapkan juga untuk mesin antrian. Jadi tidak dorong-dorongan di depan loket itu. Dipakai antri, kemudian baru dipanggil terus. Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB, semuanya ada 21 perizinan. Yang dulu kantornya kayak gini. Investasi mana yang mau masuk? Investor mana yang mau masuk kalau kantornya aja kayak gitu? Tempat ruang tunggu kayak gitu. Dan jadinya kalau minta izin, misalnya saudara datang, ini 7 tahun yang lalu, minta izin itu. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu. Minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, gak jelas itu. Saya panggil programmer lagi, berapa bisa? Paling cepat, Pak, 1 hari sampai 6 hari. SIUP TDP bisa paling cepat 1 hari, IMB yang paling lama 6 hari. Oke, saya kumpulkan lagi dinas-dinas. Ada 2 lagi ya, wah Pak, sulit ini. Besok copot lagi. Dari yang seperti Itu aja ini, kok kemudian repot seperti ya. ini. Jadi kayak bank yang layani pakai jas dan jasi, bisa ngomong good morning, good afternoon, bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang. Yang paling penting tidak pakai seragam PNS yang hijau-hijau itu. Ini pakai jas jasi, kelihatan profesional tapi mereka PNS. Dan yang saya pakai ada yang muda-muda, setahun 2 tahun baru jadi PNS. Karena apa? Saya harus mencuci otak agar bisa melayani, agar bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang. Dan yang paling penting adalah melayani masyarakat dengan cepat, sehari sampai 6 hari. Ada touchscreen-nya seperti ini, syaratnya jelas, uang yang harus bayar juga jelas, di situ ada semuanya. Kemudian selesai berapa hari juga jelas. Ini transparansi. Saya kira zamannya seperti ini enggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan. 6 bulan, 8 bulan sudah lupakan seperti itu. Terus. Kemudian saya juga niru kartu kredit. Dulu waktu saya 7 tahun yang lalu waktu jadi wali kota, itu setiap pagi itu ada 30 sampai 40 warga yang datang di depan kantor itu. Ada anaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada bapaknya yang sudah sakit di rumah sakit, nggak bisa bawa pulang, nggak bisa bayar. Ada ibunya sakit, nggak bisa bawa rumah. Banyak sekali, hampir setiap hari 30, 40 warga yang datang. Karena mereka betul-betul nggak mempunyai kemampuan. Saya sedih dan itu harus kita selesaikan dengan dengan kasus per kasus. Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Setelah 2 tahun kita pikir godok, akhirnya ketemu ini program yang namanya PKMS. Jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta, masyarakat Solo. Ada yang gold, ini kayak kartu kredit. Ada yang kartu gold, ada yang kartu silver. Kalau kartu kredit yang gold kan yang kaya. Kalau yang ini yang gold yang paling miskin. Luar Jadi biasa. sekarang di Solo ini sudah 76% dari penduduk yang sudah pegang ini. Silver dan gold. Kalau yang gold ini sampai yang namanya cuci darah, kemoterapi kanker itu dilayani. Jadi yang dilayani apa, yang tidak dilayani apa itu ada di sini. Ini sistem. Kemudian untuk manajemen controllingnya di sini ada by name, by address, ada foto semuanya. Tidak menganggarkan saja. Dulu anggaran untuk kesehatan hanya 1,4, sekarang 19 miliar yang harus saya siapin untuk ini. Dan nyatanya APBD kita juga mampu, nggak ditambah-tambahin juga dari pemerintah pusat. Mampu. Keren. Dan nggak pernah diajak bicara. Ini tahun. Ya teman-teman ya, kalau misalnya semua wali kota di Indonesia itu mempunyai hati dan cara berpikir sama dengan Bapak Jokowi, itu Indonesia akan jadi jauh lebih baik teman-teman ya. Udahlah, miliki hati yang terbeban aja dulu. Miliki hati yang
serius memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi Pak Jokowi itu memikirkan nih, ini urus KTP kok bisa sampai 2-3 minggu? Dan itu sudah berjalan selama 30 tahun. Dan tidak ada yang melakukan perubahan dalam hal itu. Izin-izin pun sampai 3 bulan, 8 bulan baru selesai. Ada apa? Kenapa selama 30 tahun itu tidak dirombak? Ketika dia bertanya, ternyata itu bisa mudah kok. Bisa cepat terselesaikan. Nah, itulah yang menjadi akhirnya Jokowi membawa perubahan yang sangat nyata terhadap Solo. Dan itu cikal bakal Jokowi itu menjadi orang yang ditaruhkan harapan bukan hanya memimpin rakyat Solo, memimpin satu Indonesia. Karena itu hatinya benar-benar terbeban untuk rakyat bisa mengalami kemudahan. Bagaimana dia mengatakan bahwa rakyat Solo ada yang tidak bisa berobat karena tidak mempunyai biaya, ada yang tidak pulang dari rumah sakit karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Itu menjadi concernnya. Itu menjadi hal yang benar-benar diperhatikan. Sehingga perubahan demi perubahan dilakukan selama masa pemimpinnya. Dan itulah, dalam Alkitab saya itu mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Pak Jokowi ketika melakukan hal-hal itu, ketika dia menjadi wali kota, dia setia dalam perkara kecil. Hal-hal yang kecil yang sebenarnya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi rakyat Solo. Bayangkan selama 30 tahun loh. Tempat untuk pembuatan KTP seperti itu, kursinya dari seng ya. Kemudian jangka waktu selesai itu kapan, perizinan dan sebagainya. Itu diperhatikan. Selama 30 tahun mungkin itu sudah menjadi sudah hal yang biasa. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi rakyat Solo. Bahkan sudah menjadi kultur. Akan tetapi Pak Jokowi melihat ini bukan sesuatu hal yang pantas untuk dipertahankan. Tapi bagaimana caranya untuk mengelola ini, untuk bisa terjadi perubahan ketika dia memimpin. Ketika Jokowi memimpin, satu persatu mulai dirubah. Hal yang dipersulit dipermudah. Hal yang buruk dibuatnya menjadi bagus. Yang dampaknya kemana? Ke rakyat Solo. Akhirnya dia katakan pertama, 1 tahun pertama itu ngotot marah-marah 100%. Tahun kedua udah berkurang jadi 20%. Tahun ketiga sudah tidak ada lagi, hanya memberikan ide-ide yang bagus untuk peningkatan masyarakat Solo. Inilah ketika pemerintah hadir, ketika pemimpinnya itu mempunyai hati yang benar-benar tulus untuk membangun kotanya, untuk membangun negeri-negerinya, yang merasakan dampaknya adalah rakyatnya. Itulah yang Pak Jokowi lakukan. Pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak pernah membuka ruang untuk diskusi dengan masyarakat, begitu alergi dengan rakyatnya. Ya, akan tapi ketika Pak Jokowi memimpin, semuanya itu diimbaskan semua kepada Pak Jokowi. Orang marah-marah kepada Pak Jokowi, padahal yang tidak membuka ruang diskusi itu adalah pemimpin sebelumnya. Akan tetapi ketika Pak Jokowi mulai membuka ruang diskusi publik, cari tahu apa nih penyebab mereka marah-marah ke saya apa. Kemudian dia mulai melihat, dia mulai melakukan evaluasi bersama dengan jajarannya. Dan itulah yang terjadi. Pak Jokowi setia membangun Surakarta. Akhirnya dipercayakan menjadi lebih besar lagi ya, menjadi gubernur DKI dan kemudian presiden 2 kali. Inilah yang membuat Jokowi begitu spesial di mata masyarakat sampai detik ini. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Kalau Pak Jokowi ini adalah orang yang benar-benar memiliki ketulusan atau tujuan hidup Pak Jokowi adalah mengabdi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa yang tidak diikat dengan banyaknya peraturan. Mau bergerak susah karena terikat dengan peraturan. Tapi Pak Jokowi luar biasa. Merubah tatanan yang lama. Menciptakan program-program yang baru. Yang dimana itu dampaknya lebih ke mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless.